Setiap kali saya berusaha buat blokir dia atau ninggalin dia, dia tuh selalu ngancam saya gitu, iris tangannya, mau bunuh diri gitu. Inilah kisah miris Asif Ali Bore yang heboh dan viral di jagat maya. Pria asal India yang lamarannya ditolak oleh Syarifah Hairunisa dan keluarga. Padahal Ali yang sudah setahun berhubungan virtual dengan Nisa datang jauh-jauh dari negara asalnya India dengan membawa uang tunai senilai puluhan juta rupiah untuk biaya nikah dan membeli cincin kawin, serta membawa berbagai hadiah senilai 10 juta untuk sang calon istri dan keluarganya. Sebelum itu, Ali konon juga sudah mentransfer uang sebesar 50 juta untuk Nisa dan keluarga guna mempersiapkan resepsi pernikahan mereka. Namun apa mau dikata, janji ternyata tinggal janji. Karena setibanya Ali di Wajo, janji manis Nisa dan keluarga ternyata tak semanis kenyataannya. Karena Nisa dan keluarga justru enggan menemui Ali, bahkan melaporkan keberadaannya ke aparat kepolisian setempat. Setelah kisah mereka viral di media sosial, Syarifah Hairunisa pun akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasinya, yang intinya mengaku tidak pernah meminta uang bulanan dan juga uang untuk menikah, melainkan Ali lah yang dengan sukarela mengirimkannya uang. Tidak hanya itu, Nisa juga berdalih meminta Ali datang ke rumahnya di Wajo bukan untuk minta dilamar, melainkan ingin mengembalikan uang sebesar 9 juta rupiah yang pernah diberikan Ali kepadanya. Ya gini Kak, awalnya waktu dia masih kerja di Saudi kan saya sudah berusaha jelasin sama dia kalau saya nggak bisa nikah sama dia. Tapi itu Kak, setiap kali saya berusaha buat blokir dia atau ninggalin dia, dia tuh selalu ngancam saya gitu, iris tangannya, mau bunuh diri gitu Kak. Jadi saya kasihan, makanya saya pikir mungkin ada baiknya kalau saya selesaikan secara langsung gitu Kak. Kan saya juga pernah udah bilang sama dia, saya ngotot mau kirimin dia uang, sampai-sampai saya ke bank berdiri di sana 2 jam. Saya minta supaya dia tuh kasih nomor rekening, tapi dia nggak mau. Terus habis itu dia bilang gini Kak, oke, kalau kamu mau kasih uang saya katanya kasih secara langsung di bandara, kamu sendiri yang kasih. Nah itu kan tunggu, jadi saya sebelumnya ini permintaan uang apa ya? Maksudnya Ali yang meminta uang atau Nisa yang minta uang? Gimana? Coba ini Kak, kan gimana? Dulu itu waktu awal dia kayak saya udah balas komunikasi sama dia. Saya tuh kayak saya tuh berusaha menghindar gitu Kak. Saya nggak pegang HP gitu, saya nggak mau pegang HP, saya sengaja nggak aktifin data internet ponsel saya supaya dia dia nggak chat saya. Tapi dia tuh selalu ngancem-ngancem gitu Kak. Terus saya alasannya saya nggak punya kuota, karena kan nggak mungkin saya pakai uang orang tua saya buat kebutuhan dia, kan dia yang butuh sama saya. Jadi nggak mungkin saya pakai uang orang tua saya. Jadi dia kirim uang ke saya terima, saya beli kuota buat komunikasi sama dia gitu Kak. Nah saya berniat untuk kembalikan uangnya sebelum dia meninggalkan Arab Saudi, tapi dia nggak mau. Itu berapa kali dia kirim transfer uang untuk kuota itu? Untuk kuota dia transfer itu Kak 4 kali Kak. 4 kali, oke. Dengan nominal total? Kurang lebih 9 juta Kak. 9 juta, oke. Jadi mungkin saya sedikit mengkronologiskan. Jadi ketika awal perkenalan, terus kemudian mengetahui bahwa nama perempuan itu ternyata Ali, terus kemudian terjadi komunikasi intens, tapi dalam tanda kutip ada sedikit pemaksaan dan ancaman seperti tadi Nisa kabarkan. Terus kemudian Nisa berusaha untuk menghindar gitu dengan cara nggak ada kuota tapi justru malah dikirimin gitu. Apa Kak? Ya, menghindar dengan alasan nggak ada kuota tapi justru malah dikirimi gitu atau gimana? Iya gitu Kak. Soalnya gini Kak, saya nggak mungkin pakai uang orang tua saya buat hubungin dia, dan orang tua saya tuh nggak setuju.
Oke. Setelah itu terus kemudian gimana ceritanya Ali terus kemudian membulatkan tekadnya dia untuk datang ke Indonesia dan waktu itu gimana sebelum pergi datang ke Indonesia itu ceritanya gimana? Perbincangan Nisa sama Ali. Saya kan udah capek gitu. Saya udah capek di teror-teror terus. Saya capek diancam-ancam terus. Jadi saya oke, kamu datang ke Indonesia. Saya kasih tahu sama dia bahwa orang tua saya udah setuju, karena kalau saya nggak panggil dia seperti itu Kak, dia nggak bakalan datang. Dia terus akan ganggu hidup saya sampai saya tidak tahu sampai kapan. Dia bakal ganggu terus saya dan saya tertekan Kak. Makanya saya berusaha jelasin sama orang tua saya bahwa saya begini Umi, saya begini. Terus alhamdulillah Umi saya mengerti dan dia bersedia mengembalikan uangnya gitu Kak. Tapi dia tidak mau. Okay. Makanya saya sengaja rencanain bagaimana dia bisa ke Indonesia, karena dia juga pernah bilang Kak bahwa kalau kamu mau kembalikan uang saya, kamu kembalikan dengan tangan kamu sendiri di bandara gitu Kak. Oh, jadi konteks Nisa mengundang Ali ke Indonesia itu konteksnya untuk pengembalian uang itu gitu atau gimana? Iya Kak, tapi pas di bandara itu paman saya telepon dia, dia blokir itu nomor paman saya. Mungkin dia takut ketemu sama paman saya atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas kami udah mau jemput dia di bandara kan, tapi dia blokir nomor paman saya sampai paman saya mencari orang itu. Nah makanya nggak ketemu. Terus pas saya pulang dari Makassar, besoknya dia datang gitu. Kayak waktu jam berapa? Jam 1 malam Kak gitu. Oke, jadi konteksnya Ali datang ke Indonesia itu atas undangan Nisa dalam konteks bahwa Nisa mau mengembalikan uang yang pernah ditransfer oleh Ali ya. Oke. Bahkan ibunda Nisa juga memamerkan harta yang mereka miliki karena tudingan netizen keluarganya hanya inginkan uang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Syarifah yang telah menolak cintanya Ali orang Indah itu. Maaf banget ya, bukan anak saya matre. Memang betul udah dikirimin duit, tapi bukan matre. Kami juga banyak duitnya dong. Sawah ada, kebun ada, duit banyak. Bukan matre, karena kemarin dikira kan mau jodoh. Jadi makanya menerima anak saya itu uang transferan dari Ali itu. Ternyata nggak jodoh. Gimana ya? Kalau memang belum jodohnya susah mau jodoh-jodohin juga, karena mungkin bukan jodohnya Allah itu kan katanya bala rezeki jodoh maut kan Allah yang menentukan. Tapi kan saya sebagai orang tuanya kan nggak bisa nyuruh anak saya nikah. Kalau memang anak saya kan mungkin dulunya dia mau, tapi mungkin ya kan pikiran manusia kan berubah-ubah, nggak tahu kalau hari ini gimana besok gimana. Niatnya juga memang benar, mungkin mau anak saya itu. Ternyata setelah didatangin, mungkin menolak. Ya, berarti bukan jodoh. Tolong netizen, maafin anak saya. Anak saya jangan dibully ya, kasihan anak saya. Ya, netizen mohon maaf banget. Ini bukan jodoh berarti kalau nggak jadi menikah. Sama Ali juga minta maaf ya Ali. Mungkin kamu mendapatkan perempuan yang akan lebih baik. Namun klarifikasi Nisa dipertanyakan oleh Ali dan juga Alkas Elahi lantaran terdengar aneh dan mengada-ada. Sementara itu selepas ditolak mentah-mentah oleh Nisa, lantas bagaimana nasib Ali selanjutnya yang sempat luntang-lantung di bandara dan juga di Jakarta? Kini untuk sementara waktu, Asip Ali Bore yang kisah cintanya mirip dengan cerita film-film Bollywood tinggal di kediaman Alkas Elahi yang menjadi saudara barunya di Jakarta. Ali pun menolak untuk segera kembali ke India meski keluarganya telah memintanya untuk segera pulang.